eh, biayanya itu misalnya jual tanah ya, jual tanah sendiri Ustaz ya. Nah tapi kan nanti yang ditinggalkan itu buat apa anak-anak itu tidak ada. Nah itu bagaimana kalau seperti itu? Tapi kan anak-anak sudah pada disekolahkan, sudah pada kuliah semuanya, istilahnya sudah beres. Itu bagaimana kalau seperti itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umrah itu nggak dibatasi. Itu yang pertama. Tadi yang saya sampaikan pada Anda. Yang kedua, nggak usah khawatir, takut gimana nanti usaha dagang anak-anak dan sebagainya. Yanfianil pakar. Jaminan dari Nabi SAW bahwa dengan umrah itu maka insya Allah Allah akan melenyapkan kemiskinan. Coba Anda tahu nggak makna melenyapkan kemiskinan? Artinya dia dijamin tidak akan miskin selamanya. Ya, mafhum khulafah di sini artinya rezekinya justru akan ditambah-tambah oleh Allah, dagangnya, usahanya, bisnisnya dan sebagainya, bahkan keberkahan hidupnya. Ya, ketika Anda umrah isi belum sok berangkatkan umrah. Ya, mudah-mudahan diharapkan dengan Anda. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang baru berangkat kemarin nih, yang baru pulang kemarin ini. Tidak saya sebut namanya, hamba Allah. Ya, ketika ya usah di mana cari rezeki, berangkat satu jadinya 4 orang, berangkat satu jadi 2 orang, 3 orang, masya Allah. Allah lah yang akan menggenapkan semua kebutuhan kita, apalagi untuk beribadah. Itu ya Pak Solehin, enggak merapat ke DM, canak fotokopi KTP. Ayeuna kene. Waduh perintah ya. Nuhun. Azalin, ya, damang sehat. Pak Ahmad Sutis lagi nu manco ya nuhun, damang sehat. Damang teteh sehat ya. Mangga. Silahkan selanjutnya di 0812121047. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Pak Ustadz. Alhamdulillah, mulihna. Ibu Imas di Calengka. Calengka. Pak Ustadz, di luar temanya. Ambil nama teh ugah bobo 3:30. Langsung ingat kakak sepuh abi, Pak Ustadz langsung nangis. Kedah kumaha, Pak Ustadz abi kan yang tenang tapi ini. Iya itu padahal mata caket. Kedah kumaha Pak Ustadz. Yang kan penjelasan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kepada orang itu harus ya apalagi yang udah tiada, yang udah ada apalagi bisa kita segera silaturahim, muliakan beliau. Birrul walidain itu akan membuka rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Ya, Rasul menyatakan ridullah fi ridho walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan murka Allah pun tergantung murka orang tua. Yang telah tiada kumaha, istighfarullah kumaha. Rasul berpesan pada kita ketika kita ingat pada orang tua kita yang telah tiada, sok doakan. Mintakan ampunannya pada Allah, biar dosa kesalahan diampuni dan barzahnya dilapangkan, dicangkennya. Itu salah satu yang terbentuk cinta kita pada kedua orang tua kita. Masih ada, sok berangkatkan umrohkan. Damping oleh putra-putrinya. Ya, tapi putra-putrinya banyak, sok atuh nabung. Yuk kita bangkatkan si bapak, bangkatkan si emak watos, gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya di 0856212047. Biasanya Kang Aldo kadung mah tadi heula. Nya, laras. Geus teu aya kadung padahal mah mampu diumrohkeun. Yuk, mangga. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Haji Didi, Kabayun. Langsung siaran Alhamdulillah. Kumaha Pak Haji Damang, Ibu Damang sehat? Abdi tos didampingi Ustaz yang Bojo, abdi Pak Didi sehat. Siaran telemanik ya. Semohon. Mudah-mudahan abdi cing Damang yang Bojo. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bun anak lajeng tahun teh hoyong ngiring, mudah-mudahan doa Ustaz gitu. Amin diangkat. Pak Didi. Gitu bae Ustaz. Walau sedap. Sadayana mutos umroh kamari, mudah-mudahan cing daramang sadayana terusna ka Bapak Unang. Pak Unang di rumah sakit mudah-mudahan. Tos damang alhamdulillah, tos mulih Pak Unang, tos mulih sehat walafiat. Dan kadang kabojona. Sakitu we Ustaz di abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didi Sukyadi alhamdulillah luar biasa sama Ibu Haji undang di Cipatos Damang terus mulih ka Bubina alhamdulillah. Tidak beli naros Pak, kayaknya komunikasi kurang bagus ya, sinyalnya baik. Ya. Nuhun Pak Haji alhamdulillah. Pakran nih jemaah kita yang mau pulang kemarin nih.
Baik, Pak Haji dan juga sahabat Rama dimanapun berada, sebelum kita lanjut pada dialog berikutnya, kita akan simak dulu yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Rama. Rama FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. 104,7 Rama FM Bandung. Balik lagi di program Dialog Islam Radio Rama, sahabat Rama, melalui 104,7 Rama FM Bandung, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99,4 Rama FM Cianjur, dan 99 Erlangga Sukabumi. Lanjut pada pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada dari Mamah Ridwan di Sukadana Ciparai ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang anak apabila ada orang tua yang sudah sepuh banget dan sakit-sakitan? Masya Allah. Kemudian anaknya itu mengharapkan orang tuanya segera meninggal, Pak Ustadz. Apakah dosa atau tidak? Masya Allah, ya. Coba tunjukkan pada yang bersangkutannya. Al-Isra surah 17 ayat 23. Ada 3 hal yang mesti dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Ini kepada para santri, ananda, cucu semua nih, perhatikan nih. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini satu kalimat tanpa wakof ini. Dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan supaya kalian semua jangan menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapamu dan sebaik-baiknya. Masya Allah, tegas sekali nih. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah, tidak boleh mensekutukan Allah. Digandengkan perintahnya wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah engkau dan sebaik-baiknya pada orang tua. Bukan doakan cepat mati, ya Allah ya Rabbi. Apa 3 tadi? Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Yang pertama, andai kata sudah berumur lanjut dan lansia atau sepuh belikan balik di kabudak, maka itu jaga kata-kata. Jangan sampai menghardik beliau. Fala taqul lahum uff, mengatakan ah. Yang kedua, wala tanhahuma, tidak boleh menghardiknya, membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima. Yang ketiga, sok katakan kata-kata yang mulia, sikap perilaku yang bisa menggembirakan hati mereka. Ya, semoga putra-putri, cucu keturunan kita semua, santri-santri kita semua, ya, menjadi putra-putri yang betul-betul bisa menunjukkan birrul walidain. Amin. Berarti itu termasuk anak durhaka. Oh, jelas tuh. Ya, tolong kasih tahu. Seorang orang tua bisa mengurus kita ketika kita bayi, ya, bahkan ketika menyusahkan. Tapi ketika orang tua dikasih sakit, udah sepuh, seorang anak tidak mampu mengurus orang tua, ya. Ya, badai mautkeun, Masya Allah. Anda tahu, ketika orang tua kita melahirkan kita, hidup dan mati dipertaruhkan. Betul. Ketika sakit mereka nungguin. Masya Allah. Tapi mereka ikhlas dan penuh harap dan doa. Damangkeun ya Allah, siatkeun ya Allah, panjangkeun umurna ya Allah. Ya. Betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada dari Pak Asep di Ranca Manyar. Mau bertanya apa arti kafir dan siapa aja yang disebut kafir itu, Pak Ustadz? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzilhum la yu'minun. Ini diantaranya Al-Baqarah ayat 6, ya. Sungguhnya orang-orang kafir, itu orang yang menutupi kebenaran, yang mengingkari kebenaran datang dari Allah,
Bagi mereka kata Allah sama saja. Apakah kau beri peringatan ataupun mereka tidak diberi peringatan. La yu'minun mual iman. Gitu ya. Naudzubillah min dalik. Nah sikap kita bagaimana pada mereka ada dua. Kalau kafir harbi kayak Israel harus ditentang, diperangi itu. Ya, dan berbagai macam cara diboikot produknya dan sebagainya. Minimal kita doakan saudara di Palestina diberikan ketabahan, kekuatan, kemenangan. Kalau saudara-saudara kita seperti negeri ini, Masya Allah, kalaupun heterogen agamanya macam-macam, tapi zimmi, sama-sama bekerja sama, ukhuwah, kebersamaan terjadi, ya sama-sama membangun bagi bangsa ini, maka kita diwajibkan untuk saling menghormati, bergandeng tangan dengan mereka. Ya. Terima kasih. Baik, silakan yang ingin bertanya lagi di 0856 212 1040. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada Kang Iyo di Mas Ijo di KBB ingin bertanya, kalau belajar ngaji tanpa guru itu hukumnya dosa apa enggak Pak Ustadz? Hatur nuhun. Yang diwajibkan talabul ilmina ya. Faqidatul aqli muslim wa muslimat minal mahdi ila lahdi. Apalagi baca Quran. Khairukum man ta'lamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ya kalau belajar itu harus ada gurunya. Ya harus gurunya dong. Apalagi baca Al-Quran. Warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan takdir supaya tidak ada kesalahan baca nantinya. Kenapa? Kalau kosong baca nanti akan bahaya ini, merubah arti. Maka harus ada gurunya. Ya saya itu banyak kan ada guru online ya. Terbiasa angkat kami taklim dan karena berbagai hal bisa online ya. DM udah menyiapkan tuh guru online itu. Khusus baca Al-Quran tahsin tuh ahli tahsin, enggak usah tofan ahli tahsin. Ustaz Purwo dan semuanya. Alhamdulillah ya. Yang penting mas saya usaha yang sungguh-sungguh, niat hati yang serius ini bisa ngaji. Maka insya Allah hakikatnya Allah jual akan memudahkan kita bisa baca Al-Quran ya. Semangat ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz, ada hamba Allah di Ranca Ekek ingin bertanya. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai ya, kemudian saling membutuhkan, kemudian laki-lakinya tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari rumah tangga sebelumnya Pak Ustadz. Nah, kemudian ingin melakukan poligami. Nah, apakah poligami ini termasuk pada kategori perselingkuhan Pak Ustadz? Dan apakah si perempuannya disebut pelakor juga Pak Ustadz atau tidak? Terima kasih. Ya, tergantung niat motifnya. Secara hukum poligami bukan perselingkuhan, halal. Ya, Al-Quran menjelaskan bahwa kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikahi wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 bahkan sampai 4. Tuh ya, ini pinta Al-Quran ibu-ibu kadetong tua kamalotot ya. Ya. Namun tentu ayat ini harus ditafsirkan dengan lengkap. Fankihuma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa ruba'. Ya, teruskan bacanya. Fa in khiftum alla ta'dilu wa wahidah, jika lo enggak mampu, khawatir takut tidak bisa menegakkan keadilan ya hiji we atuh. Itu ya, dipersilahkan. Kenapa Allah Azza wa Jalla membuka poligami tapi mengharamkan poliandri? Jelas ini hikmahnya luar biasa. Konteks kehidupan konsep bedah itu wah panjang waktunya. Intinya poligami itu bukan perselingkuhan, itu dipintakan oleh Allah. Yang penting ikuti aturannya menurut syariat ajaran agama Islam. Gitu ya. Emang image di masyarakat selalu jelek poligami itu. Kenapa? Ya ini salah satu bukti keberhasilan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang sekuler dan sebagainya yang mencoba merusak ajaran Islam dari dalam. Yuk kembali pada Quran dan Sunnah. Kita yakin betul apa yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, Nabi sabdakan hadis yang sahih, itu semua adalah pedoman untuk kebaikan kemaslahatan umat ya. Terima kasih. Pak Ustadz, ada dari Bu Wati di Ciwastra ingin bertanya Pak Ustadz. Saya disuruh umroh dan biaya ditanggung oleh anak biayanya. Alhamdulillah. Tapi saya menolak Pak Ustadz. Menolak. Karena merasa belum siap. Masya Allah. Dan takut katanya. Masya Allah. Nah pertanyaannya, apakah berdosa Pak Ustadz bila saya menolak umroh seperti itu Pak Ustadz? Bu, sieun kunaon. Saya katakan pada jamaah umroh ada 3 hal, ini paling tidak ada 3 hal ketika anak akan umroh. Pertama, perjalanan umroh itu perjalanan menuju penghapusan dosa. Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma. Dosa dihapus semua. Mana sieun dosa dihapus ke Allah?
Satu. Yang kedua, perjalanan menuju surga Allah. Laisa jaza illa jannah. Tiada pahala yang akan Allah berikan kecuali surga. Dua. Yang ketiga, perjalanan umroh itu perjalanan menuju keridhaan Allah. Disebutkan duyufur rahman. Kita itu tamu-tamu Allah. Pribuminya siapa? Allah Azza wa Jalla. Masa diundang oleh Allah Maha Takut? Itu. Hilangkan ketakutan itu. Nah biasanya ketakutan ini karena memang sering dengar info-info yang miring. Yang kedua, punten, belum memahami ilmunya. Sok merapat ke DM aja. Merapat dokumentasi, nanti akan kita bikin manasik, kita bina, insya sebaliknya. Ibu tanya yang udah pulang kemarin, dedeyen Bu. Ya Bu ya, udah Allah berikan kekuatan hati pada Ibu. Sumping yang putra Bu ke DM, aina ahad buka. Ya, Darul Mutakin, Jalan Kebun Kopi, Family 198 Ciberem, Kota Cimahi. Kalau Google Map enak gampang. Ya, Gedung Dakwah Darul Mutakin. Diantos Bu. Mungkin Pak Ustadz yang menyambung lagi ya. Ya. Kebanyakan orang takut ke Tanah Suci mungkin karena katanya suka dibalas langsung. Bohong. Bohong. Hoak. Saya katakan tegas ini. Bohong, hoak itu. Yang penting ketika kita ikhlas, niat, ibadah umroh, mencuci dosa, Masya Allah. Sebaliknya di sana Allah memberikan kemudahan. Masya Allah. Punten, saya sampaikan info yang suatu hal yang positif. Ada hamba Allah yang berangkat umroh. Ustaz, tapi itu dosa. Punten ya. Wah, macam ini tidak saya jelaskan detailnya. Itu kumaha justru Pak masa loba dosa gawat umroh. Minta ampun ya. Iya, nah itu Kang Ando pinter tuh. Apa yang dialami pada baru pulang rumah sakit datang ke sehat walafiat. Badannya lemah dan sebagainya jadi kuat. Pulang Masya Allah kelihatan tuh aura mukanya itu wah luar biasa gembira. Tanda insya Allah umurnya mabrur, diampuni dosa dan kesalahannya. Ya, jangan sekali lagi garis bawahi, jangan merasa takut Anda berangkat umroh karena lupa dosa. Justru karena kita merasa banyak dosa, yuk cuci bersih dari ibadah umroh. Ya, mumpung Allah memberikan usia panjang pada kita. Apalagi di ongkosan nih. Luar biasa. Enak ya, kesempatan gitu. Oh, yang lain banyak yang inginkan Bu. Nah, Ibu Alimnya. Sok suping ada yang Bu, merapat Bu. Ya, ketemu saya nanti Bu ya. Bu Wati ya. Baik, sahabat Rama dan Pak Ustadz. Bu Wati. Bu Wati Diantos. Ketua grup sahabat Rama. Oh, pantesan. Atau Sahara canak Bu. Ngabring. Selaras. Terus uning KDM-nya. Sok Sahara Diantos. Baik sahabat Rama, sebelum kita lanjut pada dialog berikutnya, kita akan simak lagi yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 104,7 Rama FM Bandung. Rama FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Mutakin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Mutakin, Jalan Kebun Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmutakin.com. Umroh bersama Darul Mutakin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. 104,7 Rama FM Bandung. Kembali lagi bersama saya Ardo dan juga narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dalam program Dialog Islam Radio Rama ya. Selanjutnya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Parmi di Cibadak, Badai Tumaros Pak Ustadz. Cibadak mana? Sukabumi? Duka tadi. Mangga. Badai Tumaros abdi gaduh ibu sambung tapi salami 4 tahun tacan gaduh 4 tahun rumah tangga tacan gaduh putra. Oh, Masya Allah. Terus menghasilkan nanaon Pak Ustadz. Nah saurama teh wasiatna dihibahkeun tempatna tapi salami anjeuna masih aya.
Terus upami ibu sambung tos teu aya, eta hibahna tiasa dicandak deui tapi henteu tiasa Pak Ustad. Hatur nuhun. Hibah itu pemberian semasa waktu hidup. Sesuatu yang telah diberikan kepada siapapun tidak boleh diambil lagi. Rasul sampai menyatakan orang yang mengambil pemberiannya kepada orang lain punten yang lagi sarapan, seperti naudzubillah ya, binatang anjing yang muntah punten dimakan lagi, naudzubillah. Jadi apapun yang telah kita berikan, apalagi ini pada istri, tidak boleh diambil lagi. Ya makanya sebaiknya kalau Anda akan berikan hibah, ada bukti fisik, hitam di atas putih, supaya kedepannya tidak ada yang mengganggukan. Ya, baik, terima kasih. Nah mungkin Pak Ustadz ini si orangnya tidak punya anak, jadi gimana Pak Ustadz? Tidak masalah hibah itu ya. Bahkan dalam bab waris, sang istri dapat waris. Lihat An-Nisa 11-12. Ketika suaminya punya anak, ya istri mendapat 1/8. Itu jelas hak itu. Hibah itu di luar waris. Mungkin kanya kadede suami pada istrinya hibah, misalnya sawah 5 hektar, upamina apa ya, mobil genap, upamina. Itu nggak boleh diambil lagi. Dan itu akan jadi kebaikan, jadi pahala bagi ayah anda ya, jadi kebaikan ya. Dan jangan sampai ada istilah ibu sambung, bapak sambung, itu sama orang tua kita. Hormati dengan baik, layani dengan sebaik-baiknya. Ya, lillah semuanya kepada Allah. Insya Allah, yakin Allah nanti yang akan memberikan kebaikan, pahala yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, pada saat kita sujud, nah bagian mana saja anggota tubuh yang harus kena dengan sejadah Pak Ustadz? Bagus pertanyaan. Ada 7 tulang, Nabi katakan ya. Ketika sujud itu ada 7 tulang yang harus kena ke tempat sujud. Nah, apa ke 7 tulang itu? Yang pertama muka, itu bagian jidat dan hidung. Ya, jadi hidung itu harus kena itu. Makanya jangan pakai kacamata, nanti akan menghalangi. Ya, harus kena langsung. Ada yang pengek hidung, dedetkeun. Punten. Kalau Arab kan makancung tuh, gampang kena nanti. Yang kemudian apa lagi? Kedua telapak tangan kita. Jangan dikepulkeun, dong diperepkeun, ya. Kena. 3 kan? Kemudian kedua lutut kita. Dua-duanya kena. Kemudian kedua jari kaki kita dengan dihadapkan ke arah kiblat, dibentikan jari-jarinya ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, mohon dijelaskan mengenai arisan Pak Ustadz yang sering dilaksanakan setiap pertemuan di grup-grup tuh, terutama Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz? Yang menjadi masalah itu bukan arisannya ya, tapi sistemnya. Ya, kalau sistem ta'awun bagus sih menolong. Kalau sistem istilah sistem riba, ada sistem masyir kan, dikosok itu masyir itu, untung-untungan. Budak mandian KB kayak mama menang warisan ya kan? Arisan, so kayak naon juga ke pasar baru balanya, apa batur deh. Itu kan masyir itu, untung-untungan. Jangan, kalau mau ta'awun. Ya, sok hari menolong, niati ibadah. Siapa yang butuh? Yang pertama aku. Ternyata kasih dia. Kemudian ke bagian ibu ada saudara yang memerlukan, pastikan buta. Kan dia membantu menolong. Nah itu yang akan bisa mempererat satu orang itu. Ya, coba sistemnya ganti dengan ta'awun. Saya ambil istilah Quran ta'awun, saling tolong menolong satu yang lain ya. Dan jangan ada potongan. Gitu. Yang menang pertama dikurangi, anak-anak nanti. Yang menang terakhir ditambah, biasa gitu kan. Nah itu riba. Jangan. Ya kalau ya kayak nabung aja gitu. 10 juta ya 10 juta. Siapa yang punya keperluan saya nanti akan masuk anak sekolah misalnya. So kasihkan. Saya mau umroh nih misalnya. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz, sepertinya kita sudah berada di penghujung pertemuan di pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Ustadz. Sekali lagi pada jemaah umroh yang baru pulang malam Sabtu ya, wilujeng istirahat, fisiknya kembali. Barusan saya lihat Mbak Mulyana udah hadir ke Masjid Peatar udah butakin, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sehingga Ramang sehat. Anda yang berangkat umroh segera merapat ke Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Cibirum Kota Cimahi. Sok sumping cekap canak fotokopi KTP sama kakaknya. Bisi saya pun ya untuk keberangkatan insya Allah tanggal 3 Februari 2024.
Demikian kiranya perhatiannya tuh napun kelapana infak sedekah yang terus mengalir, Masya Allah, luar biasa. Pembangunan masjid yang sedang kita bangun dan kita rehab terus berjalan. Alhamdulillah tangga sudah dicor, tinggal pemasangan keramik. Anda ingin mendapatkan pahala bahkan istana surga, jangan malukan kecil, jangan sayangkan besar ya. Salam kepada Bu Haji Aisyah lah di Bekasi dan juga semua hamba Allah, luar biasa. Terus selama ini kesana Pak Haji Ajis Rahman, Damang Sehat di kawasan Bandung Timur, Masya Allah, di Metro. Ya, juga semuanya. Sekian dan terima kasih kepada Anda. Maafkan saya kekhilafan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sahabat Rama, terima kasih dimanapun berada yang sudah menyimak.